bersyukur padamu. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Ya Tuhan, besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Saya tidak tahu saudara pernah dengar pepatah mengatakan bahwa hidup itu seperti roda. Pernah? Hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, hidup itu ada ups and down. Ya, kadang-kadang roda itu harus kena lumpur, kadang kena batu-batu. Ya, dan saya tidak tahu hari ini rodamu di atas apa di bawah. Kalau saudara menganggap hidup itu seperti roda. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Nabi Musa, waktu dia berusia 120 tahun, Tuhan kasih dia panjang umur, 120 tahun, dia menuliskan firman Tuhan di Mazmur 90. Saat itu dia melihat generasi di bawah dia, satu generasi bawahnya itu umurnya paling kuat 70. Kalau panjang sedikit 80. Itu pun sudah penuh dengan sakit penyakit dan kesusahan. Mirip-mirip kita di zaman ini ya. Kira-kira 70, kalau Amerika umur rata-rata 78. Indonesia saya tanya umur rata-rata kematian berapa? 54,5, jadi saya udah lewat. Karena katanya gizinya lebih tidak baik. Tapi Musa dia melihat generasinya bilang 70, kalau kuat 80. Itu sebabnya oleh hikmat Tuhan, oleh inspirasi dari Roh Kudus, kemudian Musa menuliskan firman Tuhan di Mazmur 90. Dia mengatakan bahwa hidup itu seperti lukisan, bukan seperti roda. Seperti lukisan atau gambar. Nah, kalau hari ini saudara mau menggambarkan hidupmu, kira-kira mirip gambar apa? Gambar yang indah seperti di pantai, gambar yang seperti hutan, banyak lalang, banyak pohon, banyak ya. Kira-kira lukisan hidupmu seperti apa? Gak kebayang ya? Mari kita belajar dari Musa. Alkitab bilang apa? Bahwa hidup seperti lukisan, minimal dari tulisan Mazmur 90 ayat 3 sampai 6 kita akan melihat ada 4 lukisan dari kehidupan ini. Mazmur 90 ayat 3 sampai 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab nikmatamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Kau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sudah ada melihat 4 lukisan nggak di situ? Lukisan pertama, hidup itu seperti debu ayat 3. Jadi kalau saudara gambar hidupmu itu kayak debu saja, gak tahu gambar debu kayak apa. Debu itu gak kelihatan, kecil sekali. Artinya Musa ingin bilang sama kita, ya, bahwa hidup manusia itu sangat rapuh, sangat lemah, sangat kecil,
sangat tidak berdaya, sangat terbatas seperti debu kalau ditiup hilang. Dihapus hilang. Kalau saudara lihat debu di meja diapain kira-kira? Langsung dihapus aja, langsung hilang. Itulah manusia. Itulah kehidupan kita. Gak ada yang bisa kita andalkan, gak ada yang hebat, gak ada yang super. Baik tenaga, baik pikiran, baik pengetahuan, baik materi, baik otak kita. Ya, warisan yang diberikan orang tua, itu semua terbatas. Dengan kata lain, tidak ada manusia super walaupun ada film Superman. Ya, gak ada yang super, Superman akhirnya sakit kan? Lumpuh, gak ada manusia super, itu hanya film. Tapi cukup disukai sampai baju Superman juga ada. Anak umur 5 tahun suatu hari mamanya belikan dia baju Superman. Selalu dia pakai baju Superman, dia mulai teriak, I'm Superman, I'm Superman. Dia terbang sini, terbang sana, loncat sini, loncat sana, di rumahnya ada senang. I'm Superman, tiba-tiba mati listrik. Gelap rumahnya. Langsung dia bilang, Mama. Jadi Superman butuh mama kalau gelap. Gak ada yang super, gak ada yang hebat. Ya. Manusia itu asalnya dari debu dan kembali kepada debu. Manusia itu diciptakan dari tanah dan akan dikembalikan kepada tanah. Itu sebabnya setiap kali saya memimpin upacara penguburan, kalau penguburan setelah semua taruh bunga saya harus ambil tanah, itu upacaranya. Hai manusia, kau dari tanah dan kembali kepada tanah. Kalau kremasi itu debu sebelum masuk ke dapur pembakaran kremasi itu ada debu. Hai manusia, kau dari debu dan kembalilah menjadi debu. Itu manusia. Apa yang mau kau andalkan? Izinkan saya tanya saudara malam hari ini, apa yang kau andalkan di dunia ini? Yang kau anggap dirimu lebih hebat dari orang lain, lebih tinggi dari orang lain. Masih ingat O.J. Simpson, saya agak lama waktu sekolah di Amerika, ya, berapa puluh tahun yang lalu, kali 20 tahun, yaitu bintang sepak bola yang sangat terkenal namanya O.J. Simpson. Terkenal sekali, dia punya nama, dia punya kuasa, dia punya kekayaan, dia punya istri yang cakep, dia punya semua hebat. Tapi kemudian dia gagal dalam keluarganya. Sampai disidangkan dia dituduh membunuh istrinya. Lalu dia bilang dalam wawancara, dia bilang begini, saya gagal dalam berumah tangga saya. Jangan ingat O.J. yang sekarang. Ingatlah O.J. yang lama, yang lalu ketika dia lagi sukses. Itulah manusia. Sesukses-sukses apapun saudara, suatu hari ingat, kamu akan kembali menjadi debu. Menurut saudara, wanita lebih kuat atau pria lebih kuat? Secara fisik. Secara fisik, laki-laki lebih kuat, betul nggak? Itu sebabnya kalau angkat beras, angkat kursi kita panggil laki-laki, kita nggak panggil wanita. Ayo ibu-ibu yang kuat angkat kursi, angkat meja, angkat beras 2 karung. Enggak, laki-laki. Tapi secara spiritual mungkin atau secara mental atau secara apa? Emosi lebih kuat wanita, betul nggak? Kuat siapa? Laki, perempuan. Itu sebabnya Tuhan menciptakan wanita yang melahirkan, bukan laki-laki. Sebab melahirkan itu apa? Sakit gak? Pria gak tahu jawab pasti, wanita pasti bilang sakit yang pernah melahirkan, betul gak? Melahirkan itu sakit. Sakit gak yang pernah melahirkan? Saya lihat istri saya melahirkan luar biasa. Dia waktu hamil si Gaby itu ya, anak saya 9 bulan muntah. 9 bulan berapa hari mau melahirkan, hari terakhir mau ke rumah sakit masih muntah, susah. Melahirkan itu saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Gaby keluar dan keluar darah, kemudian wah. Sebagai laki-laki saya sampai badan saya gitu, tapi dokternya teban, jadi ya saya diizinkan masuk, boleh lihat. Yang lain kan biasa gak boleh, saya boleh lihat. Saya lihat dia kuat. Esther itu kuat melahirkan. Dia gak nangis, saya yang nangis. Dia yang melahirkan. Gak lama lagi, hamil lagi mau yang kedua. Kuat gak? Kuat. Habis kedua, ketiga. Ketiga keguguran masih gak kapok, keempat. Jadi Jason yang keempat sebenarnya. Itu wanita hebat sekali. Siapa yang anaknya lebih dari 4? Itu berarti lebih kuat dari Esther. Itu wanita. Tahan sakit. Kalau pria gak tahan sakit, betul gak?
cengeng, gampang nangis, sakit. Kalau saudara sakit teriak mama atau teriak papa? Pasti mama. Aduh mak, kita bilang aduh mak, nggak ada bilang aduh pak. Kalau jatuh bilangnya apa? Aduh mak, panggil apa? Mama. Bukan bapak. Jadi wanita lebih kuat dari pria, amin? Salah besar. Alkitab tadi baru bilang, kita semua debu. Mau laki-laki kek, mau perempuan kek, sekolah tidak sekolah, ya, berotot tidak berotot, kita semua seperti debu. Itulah manusia. Gambarannya seperti debu. Sebab itu saudaraku, jangan sombongkan apapun yang kau punya hari ini. Apapun yang kau miliki jangan sombongkan. Tapi mengaku, katakan Tuhan aku lemah. Tuhan aku tidak berdaya, Tuhan aku terbatas, hanya Engkau yang tidak terbatas. Sehingga semua manusia membutuhkan Tuhan, amin. Lukisan kedua, hidup itu seperti giliran jaga malam, ayat 4. Giliran jaga malam artinya apa? Pendek, singkat. Saudara pernah jaga malam enggak? Saya dulu sekolah di Bandung, seminari Bandung itu, waktu di Malang, sekolah Malang nggak usah jaga malam, kampusnya kecil. Bandung kampusnya gede. Semua mahasiswa harus jaga malam, jadi ada gilirannya. Ya, jaga malam itu mulai kira-kira habis makan malam lah. Kumpul yang jaga malam ya di posnya. Waktu baru mulai jaga, rasanya aduh malam ini panjang banget ya. Kapan paginya? Rasanya perasaan itu lama, karena tiap jam kita harus keliling kampus. Bawa pentung, bawa gentong, lalu jam berapa harus bunyikan gentong berapa kali, kita keliling. Rasanya aduh Tuhan panjang banget ini jaga malamnya, kapan selesai. Tapi heran saudara, ya, gak terasa tiba-tiba seperti mata berkedip, tahu-tahu sudah subuh. Matahari muncul dari ufuk timur. Rasanya kok cepat sekali ya udah pagi, itu perasaannya saudara. Itulah Musa menggambarkan kehidupan kita seperti itu. Waktu kita sehat, waktu kita baik-baik, waktu kita lancar, kita rasanya, hidup itu enak ya. Rasanya aku ini gak bisa mati-mati, betul gak? Pernah gak sudah pikir? Singkat, enggak, rasanya panjang. Sampai-sampai muncul puisi, siapa yang nulis puisi? Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi gak ada yang hidup 1000 tahun. Tahu-tahu kita dengar, oh si A sudah meninggal, oh si B sudah meninggal, oh sana serangan jantung, oh ini gimana, tahu-tahu pergi begitu saja. Itulah hidup. Hidup itu sangat singkat, sangat pendek, tidak bisa diprediksi, gak bisa ditebak kematian itu kapan datang. Begitu mendadak. Kalau gak percaya saudara lihat ke kuburan. Ke kuburan kalau saudara lihat, saudara kalau pernah ke kuburan gak? Iseng-iseng ke kuburan. Kalau ke kuburan saudara lihat apa? Saya kalau kuburan saya suka keliling lihat. Lihat apa? Lihat itu batu nisan. Itu tulisannya umur berapa? Oh 53. Oh 70. Keliling-keliling saudara lihat. Saudara akan tahu umur berapapun ada, sampai bayi yang 2 tahun ada. Ya. Ada yang 90, 70, 80, 50 sampai 2 tahun. Artinya apa? Kematian itu tidak pernah kenal usia. Gak pernah kenal kamu latar belakangnya apa. Ya. Warna kulit apa. Bisa datang kepada siapa saja. Lihat kuburan, lihat rumah sakit. Kalau kamu ke rumah sakit juga sama, kamu lihat pasien-pasien. Dulu kita suka melayani di rumah sakit, bagi-bagi traktat. Lihat, umurnya beda-beda. Ada rumah sakit anak juga sekarang kan, rumah sakit bayi, semua dari segala umur. Lihat berita di koran. Sekarang nggak tahu masih ada koran nggak? Dulu kalau lihat koran itu lihat halaman paling belakang kalau di Indonesia, blek. Nah di situ RIP, rest in peace. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Saudara lihat umurnya, beda-beda. Dari tua sampai muda. Itulah hidup. Berapa hari lalu saudara lihat berita nggak, Libya dihantam banjir lumpur. Bayangkan metropolitan di ibu kota Libya itu hampir sekota itu ditutupin lumpur. Saya lihat itu foto yang dari udara. Wah itu hampir setengah gedung-gedung besar kena jembatan patah. Mati lebih 10.000.
Sekarang lebih puluhan ribu belum ketemu. Gak ada yang tahu, bencana alam datang begitu saja. Gak ada yang sadar, begitu blek. Seperti sebuah air bah, tapi itu lumpur. Hantam seluruh kota, itu kuat sekali. Sampai Libya menderita besar hari ini. Saudaraku, jangan kira kamu masih panjang umurnya. Gak ada yang tahu. Ya, bisa pergi begitu saja. Hidup itu seperti satu giliran jaga malam. Itu sebabnya kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya, belum sungguh-sungguh memiliki hidup kekal, jangan saudara pikir, nantilah, besok baru mulai percaya, nantilah, besok belum mulai, gak ada besok. Sebab bagi manusia, besok itu di tangan Tuhan. Kita cuma diberikan hari ini. Amin. Yang ketiga, hidup itu seperti mimpi. 5A. Mimpi artinya apa? Kosong. Hampa. Jadi kalau lukisannya ya kosong. Lalu di ujungnya ditulis, life is like a dream. Ada lagunya ya. Andi pasti bisa nyanyi ini. Life is like a dream. Seperti mimpi. Kalau saudara hari ini boleh minta sebuah mimpi, saudara mau mimpi apa? Mimpi indah kan? Kira-kira mimpi indah apa? Ketemu artis yang cantik, jalan-jalan keliling dunia, ya, mengunjungi surga 1 jam, jalan-jalan ke neraka, lihat kalau ada musuhmu di sana. Saudara mau mimpi apa? Kalau dikasih mimpi hari ini, saudara mau dapat mimpi yang bagaimana? Mimpi dapat diamond 25 karat. Mimpi apa? Tapi ingat saudara, mimpi seindah apapun tetap adalah kosong, hampa. Coba bayangkan kamu mimpi dapat diamond 25 karat. Kamu pegang, kamu sayang, kamu cium, kamu nikmati. Tiba-tiba diamondnya jatuh, plek, dari ranjang. Lalu kamu terbangun. Saya tanya ibu-ibu yang mimpi dapat diamond 25 karat, diamondnya jatuh di bawah ranjang. Kamu cari gak? Kamu coba, jangan-jangan ada gitu ya, kamu coba cari. Rela gak lanjut tidur, sudah cari diamond. Saudara, betapa bodohnya manusia kadang-kadang. Dia kira bisa hidup selama-lamanya di bumi ini. Tapi ingat saudara, kita seperti mimpi, kosong. Gak ada yang bisa kau andalkan. Jangan bersandar kepada harta, jangan bersandar kepada manusia, sebab semua itu tidak bisa diharapkan, sia-sia. Bersandar hanya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang bersifat kekal selama-lamanya. Karena manusia gak bisa disandari, moto orang Amerika itu adalah, sahabat yang terbaik adalah binatang peliharaanku. Jadi daripada dia bersahabat dengan suami atau istrinya, sekarang dia pelihara binatang peliharaan. Sebab kalau kucing diomelin, dia tetap goyang ekor. Anjing diomelin, goyang ekor. Istri diomelin, dia lebih hebat omelannya. Suami diomelin, dia jawabnya gimana gue gak tahu deh. Tendang anjing jangan-jangan. Sahabat yang terbaik adalah binatang peliharaan. Jepang juga sama. Sehingga Jepang itu sahabat terbaik adalah apa? Boneka atau robot. Jadi hampir di semua rumah yang manusia single, di situ ada bonekanya. Dia bisa pilih boneka apa saja, tidur dengan bonekanya, dengan robotnya. Itu manusia. Itu artinya apa? Manusia sedang bilang, hatiku kosong. Aku butuh seseorang yang bisa menjadi teman dan sahabat baikku, tapi aku gak ketemu. Akhirnya cari kucing, cari anjing, cari boneka, cari robot. Itu yang terjadi. Bahkan binatang dianggap lebih berharga dari manusia. Ini saya baca berita, suatu hari ada seekor kucing namanya Tabita, hilang. Waktu ibu ini bawa kucingnya naik airplane, itu airline saya lupa apa, saya gak catat di sini, ya, hilang. Lalu dia minta harus ketemu, jangan berangkat dulu. Jadi dia tahan airplane itu untuk mencari kucingnya. Dan akhirnya dalam 24 jam kucingnya ketemu. Nama kucingnya Tabita. Ada berita lagi, seorang ibu dan seekor induk macan mati. Ini karena terjadi di kebun binatang, macannya itu lagi galak,
ya, ingin menerkam ibu itu dipegang, dicek, cakar dan mati, lalu ditembak juga ibu macan, jadi dua-dua mati. Ibu mati, bawa anak jalan-jalan ke kebun binatang, dan induk macan juga mati. Tersisa anak manusia dengan anak macan. Bayangkan, ini dua-dua kemudian dicarikan dana. Kumpulkan dana untuk mensupport anak manusia yang kehilangan mama, dan anak macan yang kehilangan mama. Saudara, ini di Amerika. Lalu terkumpullah saudara, dana untuk mensupport anak yang mamanya mati, 13.000 US dollar. Saudara tahu berapa dikumpulkan untuk anak macan? 20.000 dolar, jadi lebih banyak. Jadi manusia lebih menghargai binatang daripada menghargai manusia. Di Amerika, berapa tahun lalu, itu jumlah binatang peliharaan 25 juta. Dan ditafsirkan katanya sekitar 70% overweight, kelebihan berat, sebab apa? Makan enak. Bayangkan, binatang aja overweight. Berarti sungguh-sungguh itu dihargai, makannya luar biasa lebih mahal dari tuannya. Tuannya kurus kerempeng, binatang peliharaannya gemuk. Nah, semua gambaran ini menunjukkan apa? Manusia sedang kosong hatinya, hampa. Gak ada yang bisa memuaskan, lalu mulai mencari kompensasi sini sana. Saya gak tahu hari ini saudara bagaimana mengisi hatimu yang kosong. Ada yang pergi minum-minum, ada yang pergi berjudi, ada yang cari wanita yang tidak benar, ya, ada yang dengan binatang, dan berbagai macam cara. Itu kompensasi, pelarian untuk mengisi hatinya, tapi tetap kosong. Itu sebabnya Blaise Pascal, ahli fisika, dia bilang begini, hati manusia ada sebuah ruang kosong yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Ini ahli fisika yang hebat, saintis, tapi dia percaya Tuhan, orang Kristen yang baik. Dia bilang hati manusia itu kosong. Satu ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Itu dialami Salomo juga. Dia kaya, dia punya istri 1000 plus gundik. Ya, dia punya segala sesuatu, punya pengetahuan, dia tulis buku. Semua raja-raja di sekitarnya datang belajar hikmat dari dia. Tapi dia tetap gak puas, kosong. Hidupku seperti menjaring angin, hidupku hampa, hidupku sia-sia. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Tuhan, Sang Pencipta. Dia katakan, hei kamu manusia, ingatlah penciptamu, yaitu Yesus Kristus, maka kamu akan dipuaskan. Yang keempat, hidup manusia seperti rumput. Jadi kalau sudah mau gambar, hidupmu itu seperti rumput lalang, atau bunga, atau kembang, ayat 5b sampai 6. Artinya apa? Sementara. Hidup itu sementara. Seperti rumput, paginya seger. Bunga pagi seger, ya. Tapi sore sudah layu, lisut dan layu. Itulah rumput, itulah bunga. Pagi mekar, indah, sore sudah layu dan lisut. Kalau nggak percaya, lihat foto albummu waktu umur 17. Lihat foto albummu waktu kamu menikah. Ya, itu pasti apa? Seger. Nah, orang yang bijaksana kalau melihat foto album itu saudara, tangan kiri foto album, tangan kanan cermin. Ini bijaksana, kamu lihat, oh iya 17 tahun, 71. Beda saudara, layu. Udah mulai muncul garis-garis, ya, muncul uban, sehingga harus dicat. Gigi mulai ganti warna, berubah, layu. Artinya apa? Tidak ada yang abadi. Walaupun setiap kali foto kita bilang abadi. Mari kita mengabadikan. Begitu lihat, ya gak abadi. Sementara saja. Itulah hidup. Harta, kepintaran, kecantikan, kegagahan, teknologi, jasa, dan keberhasilan. Semua itu sementara. Hanya Tuhan yang kekal. Apapun yang kita punya di bumi kita tidak bisa bawa. Itu sebabnya dari 4 lukisan ini kita simpulkan bahwa tanpa kasih setia Tuhan, hidup ini tidak ada artinya. Sebab tidak ada harapan yang sejati. Itu sebabnya Daud menuliskan Mazmur 63 ayat 4. Kita lihat teks ini, ada nggak teks ini? Mazmur 63 ayat 4.
Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Nah, saudara lihat, hati-hati. Kata hidup di situ kata yang penting. Kalau saudara suruh manusia pada umumnya pilih, kamu mau pilih apa? Hidup. Orang rela bayar berapa saja asal dia hidup. Asal nyawanya nggak putus, bayar berapapun. Ingat masa COVID? Pesawat terbang pribadi, bayar berapa juta dolar, gak pernah tawar, yang penting hidup. Sebab itu yang dianggap paling berharga. Bukan harta, bukan warisan, ya, bukan bisnismu, bukan apamu, yang paling berharga adalah hidup. Tapi, saudara lihat Daud bilang apa? Kasih setiamu Tuhan lebih baik daripada hidup. Jadi ada sesuatu yang lebih dari hidup. Manusia biasa, manusia dunia mengatakan yang paling penting hidup, tapi manusia bijaksana mengatakan no, yang paling penting kasih setia Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Maka bibirku memuji engkau, kasih setiamu lebih dari hidup. Kenapa? Sebab kasih setia Tuhan mengubah tadi yang rapuh jadi kuat. Kasih setia Tuhan mengubah yang singkat menjadi selama-lamanya, panjang, tak terhingga. Mengubah yang kosong menjadi yang bermakna dan berarti. Mengubah yang sementara menjadi kekal selama-lamanya. Itu hanya bisa dikerjakan oleh kasih setia Tuhan. Daud mengalami itu. Sebab itu oleh inspirasi Roh Kudus dia menuliskan mazmur yang sangat penting ini. Apa itu kasih setia Tuhan? Kasih setia Tuhan adalah Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib. Itulah Injil. Dan kemudian dia bangkit kembali, memberi kita jaminan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Kalau saya tanya saudara, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Yang bilang hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Yang gak mau makan, gak mau hidup. Hidup untuk makan itu binatang. Makan untuk hidup itu duniawi. Dua-dua salah. Sekuler. Untuk hidup makan. No, Yesus bilang untuk hidup kamu butuh firman. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari firman Allah yang hidup. Siapa firman Allah yang hidup? Yesus Kristus. Firman yang turun menjadi manusia. Itu yang menghidupkan kamu selama-lamanya. Itu kasih setia Tuhan. Untuk apa kamu hanya sibuk-sibuk? Ya, kan manusia hidupnya begitu kan. Sibuk-sibuk, kerja capek. Habis capek apa? Makan, minum, tidur. Lalu seger lagi kan? Habis seger apa? Sibuk-sibuk, capek, makan, minum, tidur. Seger lagi. Sibuk-sibuk, apa bedanya dengan binatang? Gak ada nilai. Hidup itu bukan lingkaran. Hidup itu garis lurus. Satu kali hidup, satu kali mati. Sesudah itu penghakiman. Siapkah engkau menghadapinya? Kalau gak siap, kamu butuh kasih setia Tuhan. Yang lebih daripada hidup, yaitu Yesus Kristus. Tadi pagi saya share, saya diundang khotbah di Australia. Di Aussie pimpin retret mahasiswa Indonesia di sana. Sebelum khotbah saya bagikan kertas, saya katakan tulis cita-citamu. Untuk apa sekolah di Australia? Lalu mereka tulis, bawa ke depan saya baca. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi ahli komputer, ada yang mau jadi businessman, ada yang mau jadi ahli hukum, ada yang mau jadi orang kaya di dunia, ada yang mau kawin dengan wanita tercantik. Macam-macam cita-citanya. Ada yang bangun rumah yang mewah. Hebat semua. Saya katakan bagus sekali mahasiswa Indonesia. Lakukan itu baik. Kejar cita-citamu sampai setinggi ke bulan. Kalau gak mencapai bulan, minimal kamu jatuh di sekitar bintang-bintang. Masih jadi bintang. Lalu saya bagi kertas kedua lagi. Sekarang tulis cita-citamu. Kalau kamu tahu, minggu depan Yesus datang kedua kali. Hari kiamat. Apa cita-citamu?
Mereka tulis, bawa ke depan, saya baca. Berubah 180 derajat. Kalau tadi semua bersifat duniawi, berubah jadi bersifat sorgawi. Tadi yang bersifat sementara, gak ada lagi yang mau cari istri cantik, udah gak ada, tinggal seminggu langsung berubah. Semua jadi yang rohani. Aku mau rajin ke gereja, aku mau melayani, aku mau renungan pagi yang bolong-bolong mau lebih rajin. Aku mau pulang ke Indonesia, engkongku belum percaya, nenekku belum percaya, mau ngijili seminggu. Saudara lihat? Bahkan ada satu anak tulis, aku mau jadi pendeta. Waduh hebat sekali, seminggu jadi pendeta. Ini pasti sekolah 3 hari, melayani 4 hari. Namanya pendeta super mie, siram air panas langsung jadi. Tapi ini fakta. Kalau kamu tahu waktumu pendek, kamu tahu hidup itu sementara, singkat, kamu akan pergi atau Yesus akan datang, kamu tidak lagi akan fokus kepada duniawi yang sementara. Kamu akan pikirkan, kalau aku mati atau Yesus datang, aku bawa apa? Kamu akan pikirkan sesuatu yang lebih bermakna, lebih dari hidup yang sementara ini. Kasih setia Tuhan membuat kamu pasti masuk surga, kasih setia Tuhan membuatmu punya cita-cita yang baru, untuk mengumpulkan nilai-nilai yang kekal di hadapan Tuhan. Kalau kamu tinggal 1 tahun, tahun depan kamu harus meninggal. Tanggal yang sama, jam yang sama. Apa cita-citamu? Ini menjadi pertanyaan, saya harap setiap malam sebelum kamu tidur, taruh 2 bantal di kepalamu. Lihat langit-langit kamarmu, dan lalu kamu pikirkan. Saya berdoa biar pertanyaan saya mengiang-ngiang setiap malam di telingamu dan hatimu. Apa cita-citamu? Lalu kamu pikir, apa cita-citaku Tuhan? Kalau hidupku tinggal 1 tahun. Supaya kamu hidup di dunia ini tidak sia-sia. Supaya kamu hidup di dunia yang sementara ini. Tidak seperti binatang atau seperti orang duniawi. Bukan hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Tapi untuk hidup, bahkan hidup yang kekal. Engkau membutuhkan firman Tuhan. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-ngiang di telinga, di hati kami, mengingatkan kami. Bahwa hidup itu kosong, tapi di dalam Engkau bisa diubah. Menjadi penuh, menjadi berarti. Hidup itu seperti debu lemah, tapi di dalam Engkau ya Tuhan bisa menjadi kuat. Hidup itu singkat, tapi di dalam Engkau menjadi tak terbatas. Hidup itu sementara, tapi di dalam-Mu ya Tuhan Yesus menjadi kekal selama-lamanya. Ajar kami memegang kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang lebih daripada hidup itu. Supaya kami hidup di dunia tidak seperti binatang yang hanya kerja, makan, berhubungan seks, sibuk-sibuk, lelah, makan, tidur. Bukan itu Tuhan, kami tidak mau. Ajar kami juga tidak seperti orang duniawi yang hanya cari makan. Hanya mengejar hal-hal fisik. Tapi kami adalah manusia rohani. Manusia ciptaan Tuhan, warga kerajaan-Mu yang memiliki kasih setia-Mu ya Tuhan. Punya cita-cita yang mulia. Punya cita-cita yang bernilai kekal. Tuhan ajar kami memakai waktu yang sementara ini. Supaya kami menghasilkan nilai-nilai kekal bagi kerajaan-Mu. Terpuji nama-Mu. Bila ada yang belum sungguh-sungguh percaya 100%, biarlah hari ini Tuhan kasih setia-Mu turun masuk ke dalam hati mereka dan pikiran mereka satu persatu. Sebab kasih setia-Mu lebih daripada hidup. Kami mau selama-lamanya memuji Engkau, menyembah-Mu dan melayani-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Maka bibirku memuji Engkau. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin.
Pulanglah saudaraku, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat yang dibutuhkan untuk terus menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Sampai engkau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin.